Halo teman semua, balik lagi di channel kebanggaan kita. Dimana lagi kalau bukan di bulan bintang matahari. Kali ini kita bakalan bercerita tentang seorang anak muda bernama Sakura Hakura, dimana dia berniat untuk menguasai sebuah sekolah yang bernama SMA Furin. Bagaimana keseruannya? Gak pakai banyak ayo kita mulai ceritanya. Sini diperlihatkan seorang anak muda kelas 1 SMA bernama Sakura Hakura yang sejak lama sering menjadi korban bully karena memiliki rambut dan mata yang berbeda dari orang umum. Dia selalu dibully akan keadaan itu. Di sisi lain, terlihat seorang perempuan yang sedang diganggu oleh sekelompok geng, di mana geng-geng itu memang sering berkeliaran dekat SMA Furin. Di sisi lain, ada Sakura yang baru saja tiba di kota itu. Melihat kejadian itu, Sakura yang tidak suka melihat orang lemah yang sok kuat, dia datang menghampiri. Dia menghampiri gerombolan geng itu. Tidak diterima dengan gangguan dari Sakura, geng tersebut ingin menyerang. Namun apa daya, Sakura cukup kuat untuk membantai mereka semua. Gadis itu berterima kasih kepada Sakura. Namun Sakura yang tidak terbiasa menerima ucapan baik seperti itu, dia malah menjadi canggung. Gadis itu menawarkan Sakura untuk makan di kedai miliknya. Gadis itu bernama Kotoha Tachibana. Kotoha menjelaskan keadaan kota itu selagi Sakura menikmati makan yang disediakan oleh Kotoha. Kota itu yang sering terjadi keributan antar geng. Sejak 2 tahun lalu, sekolah yang ingin dimasuki Sakura bernama SMA Furin. SMA Furin menjadi pelindung kota dari gangguan geng dan kelompok yang sering membuat keributan. Mereka dijuluki Bo Furin. Kotoha melihat Sakura yang memiliki sifat keras kepala, melihat sisi baik Sakura ketika menolong dirinya dan mengembalikan barang kakek tua yang tertinggal ke kedai Kotoha. Sakura datang ke SMA Furin untuk menjadi yang terkuat dan berniat menjadi yang nomor 1. Kotoha yang mendengar itu berkata bahwa Sakura tidak akan mampu menjadi nomor 1 di SMA Furin karena Sakura hanya seorang diri. Sakura yang kesal pergi meninggalkan kedai Kotoha. Di jalan, Sakura bertemu geng yang dipukuli sebelumnya. Sakura tidak merasa gentar dengan banyaknya musuh di depannya. Sakura mulai menghajar mereka dengan sangat brutal. Salah seorang di antara mereka menyandra Kotoha. Dengan begitu, Sakura tidak bebas menghajar mereka semua. Sakura yang melihat itu langsung menghajar orang yang menyandra Kotoha. Namun, karena jumlah mereka yang terlalu banyak dan salah satu dari geng mereka menyayat kaki Sakura. Kaki Sakura terkena sayatan pisau, membuat Sakura sedikit terdesak karena harus melawan sambil melindungi Kotoha. Saat Sakura sangat terdesak, datanglah bantuan dari SMA Furin. Orang dari SMA Furin langsung membantu Sakura membantai semua geng. Sakura yang tidak menyangka akan dibantu hanya bisa diam bengong. Sakura diminta menyingkir dahulu, namun Sakura tidak terima karena itu adalah pertarungan miliknya. Setelah selesai bertarung, Kotoha mengobati kaki Sakura yang kena sayat sebelumnya. Sakura yang tidak terbiasa diperlakukan baik, tidak biasa dipuji, berlari dan menendang ketua geng yang membuat keributan hingga terpental jauh. Semua orang kaget dengan apa yang dilakukan Sakura. Keesokan harinya, Sakura datang ke kedai Kotoha dengan menggendong seorang nenek yang mengaku punya sakit pinggang. Namun Sakura dibohongi, bahkan nenek itu turun dengan cara melompat. Tak lama kemudian, datang seorang anak SMA Furin yang bernama Nirei. Nirei selalu mencatat dalam buku kecil tentang orang-orang di Furin. Dia bertingkah konyol dan juga agak ceroboh. Itu terlihat
ketika dia berjalan, dia pun dengan sangat ceroboh jatuh berkali-kali. Setelah itu, Nirei pergi untuk patroli di kota, seperti yang dilakukan anak-anak SMA Furin tiap harinya. Setelah selesai makan, Sakura pergi untuk menuju sekolahnya. Namun, di perjalanan, dia dihadang oleh pedagang secara bergantian. Para pedagang ingin mengucapkan terima kasih atas kejadian sebelumnya. Sakura yang tidak terbiasa dengan itu menjadi kikuk saat dia sedang memikirkan perlakuan warga terhadapnya. Ada seorang perempuan yang menghampirinya tolong. Di sisi lain, terlihat Nirei yang sedang dihajar sekelompok orang. Walau sudah kalah, Nirei tetap berusaha untuk melawan. Saat Nirei sedang dipukul, saat itu dia sangat terdesak. Tiba-tiba Sakura datang dan menendang orang itu. Tanpa basa-basi, Sakura langsung menghajar mereka dengan cepat. Nirei yang punya masa lalu dibully dan dirundung menceritakan itu kepada Sakura. Namun, Sakura memuji Nirei yang tetap berusaha dan tidak menyerah. Nirei pun mengeluarkan catatan untuk mengetahui hobi Sakura. Sejak saat itu, mereka menjadi cukup dekat. Mereka melanjutkan menuju sekolah. Mereka melihat daftar pembagian kelas dan langsung masuk ke sana. Seorang anak bernama Suo menyambut Sakura. Sakura mengira Suo akan menyerangnya. Namun ternyata Suo menceritakan aksi Sakura sehari sebelumnya yang melindungi kota. Satu kelas mulai mendekat dan bertanya-tanya. Namun, saat seorang bertanya tujuan Sakura di sekolah, mereka semua dibuat kaget dengan jawaban Sakura. Karena saat itu, Sakura menjawab ingin menjadi yang nomor 1. Mendengar itu, salah satu murid bernama Sugishita langsung menyerang dengan melempar sebuah meja pada Sakura. Itu karena Sugishita sangat menghormati orang nomor 1 di Furin, yaitu Umemiya. Sugishita terus menyerang Sakura, namun serangannya tidak mengenai Sakura sekalipun, karena Sakura terus menghindar. Dengan satu momen, Sakura menghajar Sugishita dan membuat Sugishita mimisan. Saat sedang asik bertarung, seketika suasana berubah ketika terdengar suara dari pengeras suara sekolah. Itulah orang nomor 1 di SMA Furin, Umemiya Hajime. Semua orang langsung terpaku untuk mendengarkan, terutama Sugishita yang memang sangat fanatik terhadap Umemiya. Padahal hanya kalimat sambutan penerimaan yang diucapkan Umemiya dan menjelaskan apa arti dari Bofurin. Sakura cukup semangat mendengar walau aneh dengan keadaan saat itu. Setelah mendengar salam dari Umemiya, Suo menyarankan Sakura dan Sugishita untuk berbaikan. Walaupun dengan wajah yang tidak enak dipandang, mereka berdua akhirnya berbaikan. Sakura merasakan kehangatan di SMA Furin. Sakura kembali terkejut ketika mereka menjalankan tugas pertama mereka dengan membantu warga kota yang salah satunya membersihkan tembok kota. Sakura bertemu lagi dengan Hiragi. Sakura hampir keceplosan menyebut nama Kotoha. Hiragi langsung menghampirinya. Sakura kini mengetahui Hiragi ternyata termasuk orang terkuat keempat di Bofurin. Sakura, Hiragi, Suo, dan Nirei, dan juga Sugishita melanjutkan patroli keliling kota. Saat di perbatasan kekuasaan antara Bofurin dan SMA Sisitoren, mereka melihat seorang anak SMA Furin yang sedang dikejar orang-orang dari SMA Sisitoren. Kedua sekolah punya aturan untuk tidak ikut campur selama ada di wilayah masing-masing. Saat berlari, anak SMP itu terjatuh dan tidak berhasil melewati batas wilayah. Namun, tanpa aba-aba, Sakura dan Sugishita langsung menendang anak SMA Sisitoren hingga pingsan. Walaupun saat itu suasana sangat tegang, namun tidak terjadi perkelahian antara SMA Bofurin dan Sisitoren. Sakura yang melihat perlakuan Togami ke anggotanya merasa kesal dan menganggap itu sangat culun. Karena menurut SMA Sisitoren, orang yang kalah bukan anggota mereka lagi, karena mereka menganggap kekuatan adalah segalanya.
Dengan slogan Sakura yang berkata Sakura benci orang-orang yang sok kuat, terjadilah cekcok antara Togame dan Sakura. Togame dan anak buahnya pergi dari lokasi. Bofurin pun kembali ke sekolah untuk menceritakan semuanya kepada Umemiya. Saat sampai di sekolah, mereka semua kaget dengan sikap Umemiya yang seperti anak kecil. Setelah mendengar cerita kejadiannya, Umemiya merespon dengan sangat bersahabat. Bahkan ketika tahu kejadian itu akibat dari ulah Sugesita dan Sakura yang menyerang anak SMA Sisi Toren, Umemiya sangat bijak dalam menjawabnya. Umemiya sangat bijak dalam responnya. Sakura merasa sikap Umemiya sangat hangat dan bersahabat. Sakura mulai memahami mengapa Umemiya bisa menjadi nomor satu. Itu karena dia dukung banyak orang. Saat sedang membicarakan kejadian itu, Ketua SMA Sisi Toren, Tomiyama Choji, datang dengan brutal, berteriak, dan menghajar orang yang menghalanginya untuk bertemu Umemiya. Umemiya berharap masalah ini diselesaikan dengan santai, karena Choji sudah membuat keributan di SMA Furin. Namun, Choji yang tidak puas menyerang Umemiya dan meminta pertarungan memperebutkan sekolah. Choji yang memiliki sifat agak psikopat ini ingin memulai tawuran, namun Togame mengingatkan itu akan sulit karena orang-orang Bofurin saat itu sangatlah banyak. Akhirnya disepakati, pertarungan akan dilakukan di lain hari, 1 lawan 1, yaitu Umemiya melawan Choji, Hiragi melawan Sako, Sakura melawan Togame, dan Suo akan melawan si anak manis. Mereka berkumpul di kedai Kotoha. Faktanya, ternyata Kotoha dan Umemiya sangat dekat. Mereka dibesarkan di panti asuhan yang sama, dan Umemiya menganggap Kotoha adalah adiknya. Itu sebabnya Hiragi melarang Sakura bicara soal Kotoha yang pernah terlibat dalam masalah. Keesokan harinya, mereka berangkat menuju kandang Sisi Toren untuk 1 lawan 1. Nggak kayak di negara Konoha ya, yang suka tawuran malam-malam. Mereka disambut dengan cukup baik. Pertandingan dilakukan di markas Sisi Toren. Umemiya berkata, hanya pertarungannya yang dipertaruhkan dan meminta semua untuk lebih santai. Namun Sakura menjawab, yang pasti dia tidak akan kalah. Pertarungan Sugesita langsung dimulai. Si Cepak mencoba untuk mengalihkan pandangan Sugesita dengan memanggil nama Umemiya, lalu memukul Sugesita saat dia sedang lengah. Namun yang terjadi, Sugesita tidak bergeming terkena pukulan dari si Cepak dan langsung membalas si Cepak dengan membantingnya ke lantai. Si Cepak pun langsung pingsan dan dia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Dengan begitu, Sugesita dinyatakan menang dengan sangat mudah. Respon Sisi Toren melihat anggotanya kalah, mereka langsung membuang anggota mereka yang kalah dengan sangat kejam. Pertandingan pun dilanjutkan, kali ini antara Suo dan anak manis. Sejak dimulai, Suo melakukan gerakan yang sangat dinamis. Setiap pukulan, dorongan, dan tarikan dari anak manis selalu dijadikan momen untuk menjatuhkan anak manis itu sendiri. Itu membuat anak manis merasa putus asa melawan Suo. Sampai akhirnya rasa putus asa itu tidak tertahan hingga membuat anak manis tak mampu lagi untuk bangun. Suo menang dengan sangat mudah. Bagaimana tidak, rasa putus asa yang dirasakan oleh anak manis membuatnya sangat frustasi untuk melawan Suo. Pertandingan pun dilanjutkan. Selanjutnya, diperlihatkan Hiragi yang bersiap melawan Sako. Hiragi menyapa Sako. Saat naik panggung diperlihatkan, Hiragi menyapa Sako saat naik panggung. Diperlihatkan bahwa Sako dan Hiragi saling mengenal sebelumnya. Sako menyerang Hiragi dengan sangat cepat. Ternyata, Sako menyimpan kekecewaan terhadap Hiragi. Sako menganggap Hiragi kini lemah. Sako menendang Hiragi hingga jatuh. Sakura tidak terima melihat itu.
saat Saku memperhatikan Sakura dan Umemiya, tiba-tiba Hiragi sudah bangkit lagi. Diperlihatkan masa lalu Hiragi dan Sako. Sako adalah anak yang culun, yang sedang dibully, namun saat itu Hiragi datang untuk menolong. Dengan menghajar para pembuli, sejak saat itu Sako dan Hiragi menjadi dekat. Sako belajar berkelahi dengan Hiragi, namun saat masuk SMA, Hiragi memilih mengikuti Umemiya. Padahal Sako berharap Hiragi jadi nomor 1 dan Sako ingin mengikutinya. Sako kini sudah jauh lebih kuat. Saat Choji dan Togami melihat itu, mereka mengajak Sako untuk bergabung. Sejak saat itu, Sako bergabung dengan SMA Shishidoren. Kini Hiragi bertarung dengan serius. Terlihat Sako makin terdesak. Sako makin putus asa dan akhirnya dengan pukulan yang cukup keras di bagian perut, akhirnya Sako tidak sanggup melanjutkan pertarungan dan dinyatakan kalah. Seperti biasa, Shishidoren selalu membuang orang yang kalah. Itu pun ingin dilakukan Togami kepada Sako. Namun, Hiragi mencegahnya dan meminta Togami menyelesaikan pertarungannya dahulu melawan Sakura. Akhirnya, giliran Sakura dan Togami datang. Umemiya berpesan, banyaklah berbicara saat berkelahi. Kesan pertama Sakura tentang Togami, pria yang bicaranya lambat. Namun saat mulai berkelahi, ternyata Togami memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Sakura pun terus menghindar. Sakura beradaptasi dengan kecepatan Togami. Saat sudah terbiasa dengan kecepatan Togami, Sakura mulai saling membalas dengan Togami. Umemiya menjelaskan Togami berbeda dari 3 orang sebelumnya. Togami benar-benar kuat, itu sebabnya dia menjadi orang terkuat nomor 2 di Shishidoren. Terlihat Sakura seperti sudah terkapar. Namun, mendengar Togami mengoceh, semangat Sakura kembali lagi dan mulai kembali menyerang brutal. Mereka yang menonton sangat takjub dengan semangat Sakura. Pertarungan epik pun berlanjut. Togami yang memang kuat membalas secara brutal serangan-serangan Sakura. Di saat pertarungan itu berlangsung, Sakura berkata kepada Togami, sangat tidak keren menindas anak SMP. Togami yang baru mengetahui itu kaget. Ternyata konflik ini terjadi karena perlakuan Shishidoren yang melanggar aturannya sendiri. Diperlihatkan pertemuan pertama Togami dan Choji. Saat itu Togami yang belum bergabung mengalahkan anggota Shishidoren sendirian. Choji yang saat itu baru memimpin mengajak Togami bergabung dan menjalankan hari-harinya bersama saat itu. Choji sangat ceria. Pemikiran tentang kekuatan adalah segalanya membuat Choji makin berubah. Dan kesalahan Togami adalah tidak menahan Choji dan memberitahunya jalan itu salah. Sampai akhirnya semua yang awalnya menyenangkan makin menghilang. Dan untuk menutupi itu semua, Togami mengambil peran buruk Choji terhadap anggotanya yang membuat Choji makin tenggelam. Pertarungan melawan Sakura membuat Togami menyadari bahwa sikapnya terhadap Choji itu salah. Togami mulai bertarung serius. Togami menghajar cepak ngehe dan si anak manis karena baru tahu sebab konflik itu terjadi. Konflik itu terjadi disebabkan anggota Shishidoren mengejar murid anak SMP Purin, lalu melanjutkan pertarungan melawan Sakura. Pertarungan itu membuat Togami merasa senang, begitu juga Sakura. Dia merasa senang karena bisa mengobrol dalam pertarungan. Walaupun Sakura belum menyadari itu. Pertarungan epik Togami dan Sakura masih berlanjut. Semua orang merasa sangat kagum dengan mereka berdua. Dan di saat-saat terakhir, Togami merasa sangat beruntung bertarung dengan Sakura dan bercerita banyak dalam pukulan. Saat pukulan terakhir terjadi, keduanya terkapar. Togami sudah merasa lelah dan menyerah. Sakura tidak menerima Togami menyerah. Namun tiba-tiba Choji naik dan menghajar Togami. Sakura ingin membalas Choji, namun ditahan oleh Umemiya. Dengan penjelasan Umemiya, akhirnya kemenangan mutlak milik Sakura. Dan pertarungan Umemiya dan Choji segera dimulai. Choji menyerang Umemiya dengan sangat liar, gerakannya sangat random. Semua orang kaget dengan pergerakan Choji. Namun Umemiya masih sangat santai menghadapinya. Namun satu pukulan Umemiya yang terlihat tidak mengenai Choji malah membuat Choji mengeluarkan darah dari hidung dan mulut. Umemiya berkata, saat ini Umemiya pasti menang 100%. Choji merasa aneh.
Setiap pukulannya tidak berdampak banyak terhadap Umemiya. Umemiya pun menjelaskan, pukulan Choji tidaklah kuat karena tidak memiliki bobot. Sekali lagi, Choji menyerang Umemiya dan berpikir akan menjatuhkan Umemiya. Namun, lagi-lagi pukulan Choji tidak membuat Umemiya terdesak. Malah, pukulan Umemiya sangat berbobot, membuat Choji mengenang masa di mana dia baru bergabung dengan sisi Toren, di mana Choji masih ceria karena belum terobsesi dengan kekuatan. Choji tidak bisa menerima itu dan terus menyerang Umemiya dengan makin brutal. Umemiya yang sadar Choji sudah putus asa membiarkan Choji menyerangnya dan bahkan tidak melawan. Semua yang melihat kaget dengan apa yang dilakukan Umemiya. Namun dengan cara itu sangat membuat Choji bingung. Saat-saat terakhir, Umemiya bangkit dan mengingatkan Choji akan masa lalunya. Dengan membenturkan kepalanya ke kepala Choji mengertsuk Umemiya. Dan ketika terbangun, sudah ada Togame di samping Choji. Choji pingsan dan kalah saat terakhir Umemiya mengadu kepalanya. Kini Choji pun sadar akan kesalahannya. Dengan begini, mutlak Furin menang. Choji menepati janjinya dan memberikan jaket sisi Toren sebagai bukti kekalahannya. Namun, Umemiya menolaknya karena sejak awal Choji membuat taruhan itu secara sepihak. Dengan bijaksana, Umemiya memilih untuk berteman dengan semua anggota sisi Toren dan membubarkan acara pertarungan itu. Sini akhiri Choji dan Togame yang ikut makan bersama dengan petarung Buforin. Sakura merasa aneh dengan sikap Umemiya yang malah pesta makan bareng dengan mengajak Choji dan Togame. Pada akhirnya, Togame dan Choji meminta maaf kepada mereka atas terjadinya konflik pertarungan ini. Umemiya pun berkata, keputusannya ada di tangan Sakura. Sakura menghukum mereka dengan berkata, tidak boleh jadi orang culun lagi yang menindas yang lemah. Umemiya juga menjelaskan kepada Choji kenapa dia terlihat bahagia di puncak Buforin. Itu karena dia tidak mengejar puncak, tapi diberikan tempat di puncak. Mendengar jawaban itu membuat Sakura tertegun. Umemiya dan kawan-kawan kembali ke kota. Mereka menuju kedai Kotoha. Ternyata mereka sudah ditunggu Sasaki, si anak SMP tersebut yang sudah menunggu lama dengan cemas. Mereka beristirahat di kedai Kotoha. Umemiya pun menjelaskan pandangannya tentang Sakura yang dianggap orang baik setelah melihat kejadian yang dilalui Sakura di Furin. Saat sampai di sekolah, Sakura, Suwo, dan Mirei menjadi pusat perhatian. Ternyata mereka semua ingin mendengar cerita Sakura dan Suwo. Sakura dan Suwo menyerahkan itu kepada Mirei untuk bercerita kepada teman-temannya. Sugera mengajak Sakura dan yang lain makan di kafe. Dan saat pulang sekolah, mereka menuju kafe. Saat sedang minum, datanglah Kiryu dengan seorang gadis. Sugera pun menyapa mereka, namun melihat gadis itu ketakutan dengan sosok Sugera yang sangat berotot, akhirnya Kiryu mengajak gadis itu pergi. Kita baru diperlihatkan ternyata Kiryu hanya sedang menolong gadis itu saat diganggu oleh geng sebelah. Saat di luar kafe, Kiryu dan gadis itu kembali bertemu dengan geng sebelah. Karena mendengar berisik di luar, geng Buforin pun langsung beraksi. Lagi-lagi Sakura memulai dengan tendangan terbang. Ternyata Kiryu memiliki gaya bertarung yang mirip dengan Suwo. Dan akhirnya mereka semua pun tumbang dengan sangat cepat. Mereka bertukar kontak dan membuat grup kelas. Sakura ditertawakan karena hanya menyimpan satu kontak, yaitu kontak berita cuaca. Ternyata Sakura cukup gaptek dengan ponsel. Saat melihat grup WA, Sakura bingung sendiri. Sakura komplain ketika bertemu dengan teman-temannya di sekolah. Saat itu akan dilakukan pemilihan ketua kelas, yang berarti seperti puncak kelas. Hampir semua teman sekelas Sakura memilihnya untuk menjadi ketua kelas. Sakura pun tidak bisa menolak. Sakura secara resmi menjadi ketua kelas dengan dukungan penuh teman-teman sekelasnya. Tugas pertamanya adalah mengikuti patroli bersama Kajire, ketua kelas 2. Saat berpatroli, mereka bertemu nenek yang kehilangan kucingnya. Mereka pun mulai membantu mencari kucing itu. Setelah melihat kucing yang dicari, Sakura mengejar kucing itu dengan tubuh yang lentur. Sakura mengejar hingga naik ke atap.
Sampai kucing itu melompat ke sungai, Sakura berhenti dan tiba-tiba Kajiran melompat menangkap kucing itu dengan mengikuti lompat ke sungai. Lagi-lagi Sakura terkejut ketika bertanya kepada Kajiran, kenapa menjadi ketua? Kajiran menjawab, dia menjadi ketua bukan karena ingin, tapi teman-temannya menginginkannya. Sama seperti Umemiya dan juga Sakura saat ini. Keesokan harinya, Sakura datang ke kedai Kotoha untuk sarapan. Sakura cerita, dia yang bingung apa yang harus dilakukan setelah menjadi ketua kelas. Kotoha menyarankan kepada Sakura untuk bisa mengingat nama teman-temannya. Sakura yang tidak terbiasa terlihat lucu di depan teman-temannya. Namun dengan begitu, Sakura tetap berusaha menjadi ketua kelas yang baik. Beberapa saat kemudian, mereka mendapatkan info jika semua ketua kelas dan wakilnya diminta untuk berkumpul oleh Umemiya. Inilah kali pertama Sakura bertemu dengan semua orang terkuat di Furin, termasuk nomor 2 dan nomor 3. Walaupun kita belum tahu siapa mereka, kita tunggu di season berikutnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, semoga sehat selalu, dan jangan lupa di share, komen, dan subscribe.